Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Di pertemuan ketiga ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dan yang kedua membahas tentang pendapatan per kapita. Langsung aja disimak videonya ya. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 metode perhitungan. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada pendapatan, dan yang ketiga ada pengeluaran. Maka disimak videonya ya. Langsung aja ke pembahasan yang pertama yaitu pendekatan produksi. Nah, jadi pendekatan produksi ini menghitung pendapatan nasional dilihat dari nilai tambah produk yang dihasilkan negara tersebut. Rumusnya yaitu Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Qn dikali Pn. Qn ini artinya sampai seluruh produk dihitung. Yaitu adalah pendapatan nasional, Q adalah quantity, maka kalau Q1 artinya jumlah benang pertama, dikali P yaitu price atau harga barang, maka kalau P1 artinya harga barang pertama. Seluruhnya sampai semua produk dihitung. Kita lihat aja langsung contoh soalnya ya. Nah, ini ada contoh pendekatan produksi. Tahapan produksinya dari kapas, benang, kain, dan baju. Harga kapas 5.000, harga benang 10.000, harga kain 20.000, dan harga baju 35.000. Yang dihitung adalah nilai tambahnya. Kapas 5.000. Dari kapas menjadi benang, maka dari 5.000 menjadi 10.000, nilai tambahnya adalah 5.000. Dari benang menjadi kain, maka 10.000 dan menjadi 20.000, nilai tambahnya adalah 10.000. Dari kain menjadi baju, dari 20.000 menjadi 35.000, maka nilai tambahnya adalah 15.000. Nah, yang dihitung adalah nilai tambahnya. Maka, besarnya pendapatan nasional pendekatan produksi sebesar 35.000. Pendekatan yang kedua ada pendekatan pendapatan. Maksudnya adalah menghitung pendapatan nasional dilihat dari seluruh pendapatan yang masuk dari pemilik faktor produksi. Maka rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I kecil ditambah P. Yaitu pendapatan nasional. R itu dari rent atau sewa, W itu dari wage atau upah, I kecil itu dari interest atau bunga, dan P itu dari profit atau keuntungan. Nah, sewa, upah, bunga, dan keuntungan ini merupakan pendapatan dari pemilik faktor produksi. Nanti kita bahas contoh soalnya. Nah, yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Jadi, pendekatan pengeluaran ini menghitung pendapatan nasional dilihat dari seluruh jumlah pengeluaran pelaku ekonomi. Maka, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I besar ditambah G ditambah X dikurangi M, yaitu pendapatan nasional
C berasal dari konsumsi atau konsumsi. I besar adalah investasi. G itu adalah government atau pengeluaran pemerintah. Ditambah X dikurangi M. X itu ekspor dan M itu impor. Nah, kita lihat langsung contoh soalnya. Ini ada contoh soalnya. Di sini ada data-data sebagai berikut dalam rupiah ya. Yang ditanyakan adalah, dari data tersebut, hitunglah besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran dan pendapatan. Nah, kita hitung satu-satu ya, melalui pendekatan pendapatan, yaitu rumusnya R, W, I, P. Jadi, pendekatan pendapatan adalah RWIP. RWIP, R, W, I, P. Berarti R itu rent, sewa tanah. Ini ya, ini R. W atau wage atau upah, berarti ini ya, gaji. Berarti ini W. Kemudian I kecil atau interest, yaitu bunga. Berarti ini ya, I. Dan P itu adalah profit, berarti keuntungan. Nah, RWIP ini kita jumlahkan. 5.000 ditambah 5.000 ditambah 480 ditambah 750, hasilnya adalah 11.230.000. Berarti besarnya pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan adalah 11.230.000. Yang kedua ada pendekatan pengeluaran. Maka tadi rumusnya adalah CIGXM. C itu konsumsi, berarti di sini pengeluaran konsumsi ini adalah C. I besar adalah investasi, berarti ini investasi pengusaha adalah I besar. G yaitu government atau pengeluaran pemerintah, berarti di sini ya, ini government. X adalah ekspor dan M adalah impor. Nah, ini ya. Kita hitung 10.000 ditambah 7.000 ditambah 15.000 ditambah hasil dari 8.000 dikurangi 3.000. Hasilnya adalah 37 juta. Maka besarnya pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran adalah 37 juta. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan subbab kedua, yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Rumusnya adalah jumlah YN itu tadi pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Maka nanti di sini diketahui berapa besarnya pendapatan per kapita. Lalu bedanya apa sih dengan pendapatan nasional? Nah, kalau pendapatan nasional itu jumlah seluruh pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan per kapita rata-rata pendapatan masyarakat. Paham ya? Jadi kalau pendapatan nasional itu berkaitan dengan jumlah seluruh pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan per kapita rata-ratanya pendapatan masyarakat suatu negara. Ini ada contoh soal menghitung pendapatan per kapita. Di sini ada negara A, B, dan C. Negara A memiliki pendapatan nasional sebesar 5.890 miliar dengan jumlah penduduk 100 juta jiwa. Negara B memiliki pendapatan nasional sebesar 6.876 miliar
dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa. Dan negara C memiliki pendapatan nasional sebesar 4.890 miliar dengan jumlah penduduk 120 juta jiwa. Maka besarnya pendapatan per kapitanya negara A, pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk hasilnya 58.900. Negara B, pendapatan nasionalnya dibagi jumlah penduduk hasilnya 34.380. Dan negara C, pendapatan nasionalnya dibagi dengan jumlah penduduk hasilnya 40.750. Dilihat dari tabel ini, maka pendapatan per kapita tertinggi ada di negara A. Padahal, pendapatan nasional yang tertinggi ada di negara B dan jumlah penduduk yang tertinggi ada di negara B. Kenapa pendapatan per kapita yang tertinggi malah ada di negara A? Karena jumlah penduduk dengan pendapatan per kapita itu berbanding terbalik. Semakin kecil jumlah penduduknya, maka pendapatan per kapitanya semakin besar. Nih ya, kan 100 juta jiwa, paling kecil ada di negara A. Maka pendapatan per kapitanya terbesar ada di negara A. Semakin besar jumlah penduduknya, maka pendapatan per kapitanya pun semakin kecil. Seperti itu, paham ya? Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.